Halo, apa kabar adik-adik? Apakah adik-adik sudah menerima dan mempelajari tentang teori ringkas bab 1 Sosiologi Perubahan Sosial? Kali ini kita akan mempelajari teori ringkas bab 1 tentang perubahan sosial. Tujuan kita mempelajari bab tersebut adalah untuk mengetahui pola-pola perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita serta faktor-faktor yang mempengaruhi serta menghambatnya. Oke? Bab tentang perubahan sosial terbagi menjadi 3 subtopik. Ya. Oke, kita mulai ke materinya. Oke, kita mulai dari subtopik tentang definisi dari perubahan sosial. Oke adik-adik, definisinya bisa kita lihat di sini. Segala perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya seperti di dalam nilai-nilai sosial, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang subtopik definisi perubahan sosial bisa dicontohkan di soal kaji latih nomor 2. Ya, soalnya suatu proses adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda di dalam kehidupan sosial adalah pengertian dari, ya cukup mudah ya soalnya karena kita membahas tentang perubahan sosial, pasti jawabannya adalah perubahan sosial. Subtopik selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan sosial lambat atau perubahan evolusi. Di sini yang dimaksud perubahan lambat atau perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama kemudian diikuti dengan rentetan-rentetan dari perubahan kecil. Bisa kita contohkan ya, di dalam perubahan lambat adalah perubahan dari mata pencaharian berburu dan meramu berubah menjadi mata pencaharian bercocok tanam. Oke. Selanjutnya, kalau di sini ada perubahan lambat, berarti ada perubahan cepat. Nama lain dari perubahan cepat tentunya revolusi. Ya, perubahan cepat atau revolusi pengertiannya adalah perubahan yang terjadi dalam waktu cepat, ya, dan mengakibatkan perubahan dalam sendi-sendi masyarakatnya. Di sini kategori perubahan cepat tidak bisa dikategorikan dalam waktu beberapa bulan saja atau beberapa hari saja ya, tetapi bisa juga berpuluh-puluh tahun. Di sini bisa kita contohkan menjadi revolusi industri. Oke? Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak membawa pengaruh berarti bagi masyarakatnya. Karena perubahan itu bisa dibilang tidak membawa pengaruh langsung ketika terjadi. Bisa dicontohkan ya, perubahan kecil adalah perubahan dalam mode pakaian. Oke? Selanjutnya kita ke perubahan besar. Perubahan besar ya tentunya perubahan yang sangat membawa pengaruh berarti bagi masyarakatnya. Bisa diartikan membawa pengaruh yang merubah bagi lembaga-lembaga masyarakat itu sendiri ketika perubahan itu terjadi ya. Bisa dicontohkan di sini adalah proses industrialisasi yang masuk ke dalam desa.
Di situ bisa kita contohkan kalau proses industrialisasi itu terjadi, tentunya bisa mengubah mata pencaharian seseorang, ya kan? Bisa juga merubah hak kepemilikan tanah. Oke? Maka di situ tadi bisa dicontohkan menjadi perubahan besar. Ada dua perubahan lainnya, yaitu perubahan yang dikehendaki dulu atau perubahan yang direncanakan. Nah, di sini ya, perubahan selanjutnya adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan tentunya ada agent of change atau kelompok-kelompok yang memprogram itu semua. Bisa dicontohkan agent of change itu adalah pemimpin dari negara kita sendiri. Oke? Jadi di sini perubahan yang direncanakan biasanya sudah direncanakan atau diprogram sebelumnya. Oke? Contohnya adalah ketika proses perubahan ya pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Oke? Nah, satu lagi adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini biasanya merupakan dampak dari perubahan yang direncanakan atau dari suatu peristiwa, ya. Bisa dibilang perubahan yang tidak direncanakan ini tidak bisa diawasi oleh si masyarakat itu sendiri karena itu merupakan dampak ya biasanya. Bisa dicontohkan dari tadi perubahan yang direncanakan kan ada perubahan ya sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Kalian harus ingat di situ ada perubahan intinya dalam proses perekonomian ya, perekonomian yang sangat bisa dibilang sangat hancur ya, itu bisa merubah segi-segi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan yang tidak direncanakan itu bisa dicontohkan akibat dari proses ambruknya ekonomi di Orde Baru tadi adalah pengangguran besar-besaran. Oke? Ya adik-adik, untuk lebih memahami subtopik tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, kita memberi contoh ya di kaji latih nomor 6 berikut ini yang merupakan contoh perubahan kecil dan kurang berpengaruh terhadap bidang lain, yaitu perubahan yang mana? Coba jawabannya langsung bisa dipilih ya. Jawabannya adalah seni tari. Kurikulum pendidikan itu merupakan perubahan yang direncanakan. Perindustrian juga merupakan perubahan besar. Ekonomi keuangan merupakan perubahan yang direncanakan. Hak guna bangunan merupakan perubahan yang besar juga. Oke. Contoh soal subtopik bentuk-bentuk perubahan sosial ya, yang kedua adalah ada di nomor 8. Dari pernyataan di bawah ini ada 3 contoh perubahan yang direncanakan, yaitu bisa dipilih kan? Jawabannya adalah yang D, kurikulum SMA tentunya mesti direncanakan terlebih dahulu kan perubahannya, pembangunan wilayah juga kan, sama penyusunan data personalia ya. Di sini kan kita tidak bisa memilihnya karena ada pilihan sumbangan sukarela, ya kan? Terus yang B tidak bisa dipilih karena ada kelahiran anak. Yang C ada spontanitas kelas. Yang E tentunya tidak ada yang bisa dipilih ya. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Contoh soal yang ketiga ada di kaji latih nomor 9. Pernyataan pertama adalah perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diatur dan diarahkan oleh pihak tertentu. Jadi kalian pilih dulu kan jawaban pernyataannya ini benar atau tidak. Tentunya pernyataan pertama benar, ya kan? Kita lihat ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah perubahan yang direncanakan diperlukan seorang agent of change. Tadi sudah kakak jelaskan bukan, agent of change yang dimaksud ini bisa jadi pemerintah karena sudah diprogram oleh pemerintah sebelumnya ya. Jadi jawabannya di nomor 9 adalah A karena berhubungan sebab akibat. Subtopik yang selanjutnya adalah faktor-faktor di dalam perubahan sosial.
di perubahan sosial kita bagi menjadi dua, menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita mulai dari faktor pendorong terlebih dahulu. Nah, faktor pendorong dalam perubahan sosial sendiri terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah berasal dari pertumbuhan penduduk. Oke. Faktor di sini, faktor pendorong yang kita maksud ya, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Jadi di dalam perubahan sosial, faktor pertumbuhan penduduk itu sangat mempengaruhi sebuah negara, karena faktor pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi atau penduduknya sangat tinggi pertumbuhannya, ya, itu bisa mengakibatkan contohnya pengangguran di mana-mana, ya. Kemudian bisa juga setelah pertumbuhan penduduk tadi cepat, ya, bisa mengakibatkan pemekaran provinsi seperti yang terjadi sekarang. Oke. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk itu sangat rendah atau penduduknya hanya sedikit, ya, itu juga bisa mengakibatkan tidak stabilnya negara itu sendiri. Oke. Kemudian faktor internal selanjutnya berasal dari discovery. Discovery atau bisa disebut penemuan baru, ya. Penemuan baru yang dimaksud adalah penemuan berupa alat-alat baru atau ide-ide baru, ya kan. Bisa dicontohkan barang-barang atau ya barang yang kita pakai sekarang seperti mobil itu ketika pertama kali ditemukan tentunya bentuknya tidak seperti itu, bukan, ya kan. Jadi dalam sosiologi itu ada istilahnya disebut discovery. Nah, discovery bisa disebut menjadi invention ketika barang yang telah ditemukan tadi sudah diakui dan diterapkan oleh si masyarakat itu sendiri. Oke? Kemudian perubahan internal selanjutnya ada di dalam konflik. Nah, konflik menjadi faktor yang ketiga karena pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat tentunya itu bisa mengakibatkan perubahan sosial, ya kan? Jadi konflik bisa mengakibatkan win-win solution, ya, atau yang dinamakan akibat baik gitu, karena bisa dikompromikan segala perubahan itu, ya kan? Terus bisa juga berakibat sebaliknya. Jadi hal-hal yang ingin diubah itu tidak bisa dikompromikan lagi. Oke? Faktor internal yang terakhir ada di dalam revolusi namanya. Revolusi atau disebut juga pemberontakan. Di sini ya bisa kita contohkan revolusi itu terjadi ketika ada hal-hal yang ingin diubah oleh si masyarakat itu sendiri. Jadi ketika terjadi hal-hal yang menurut si satu kelompok atau satu masyarakat itu sendiri tidak sesuai, maka mereka biasanya melakukan yang namanya pemberontakan ya, atau dinamakan revolusi. Ya, mungkin di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi, ya kan? Nah, setelah faktor internal, kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama bisa dicontohkan ke faktor eksternal ya. Kita ulang lagi. Faktor eksternal adalah pengertiannya faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri atau bisa disebut faktor yang terjadi karena pengaruh fisik atau alam yang melingkupi kehidupan manusia, ya.
kita contohkan yang pertama di sini faktor eksternal adalah lingkungan fisik manusia. Nah, di sini lingkungan fisik manusia misalnya terjadi bencana alam ya. Terjadi bencana alam, contohnya seperti tsunami di tahun 2004. Bencana alam itu banyak mengakibatkan kerusakan dan korban-korban ya di Aceh sendiri ya kan. Kemudian tentunya terjadi perubahan sosial karena di situ terjadi yang namanya pergeseran kepemilikan tanah ya kan. Bisa juga terjadi yang namanya pengangguran karena mereka menjadi korban dari tsunami itu sendiri ya kan. Kemudian selain lingkungan fisik ada juga dari contoh dari peperangan. Nah, kalau peperangan mungkin akibatnya lebih fatal lagi. Contohnya adalah di Perang Dunia Kedua, ya kan? Dari Perang Dunia Kedua juga bisa kita contohkan, ya. Peperangan itu bisa mengakibatkan banyak korban, ya, dari materi dan imaterial juga. Begitu, ya, dari faktor peperangan. Kemudian yang terakhir adalah dari faktor kontak dengan budaya lain. Nah, di sini kontak dengan budaya lain tentunya bisa mengakibatkan perubahan sosial juga karena satu kelompok atau beberapa individu berhubungan dengan bangsa lainnya tentunya bisa mengakibatkan adanya perubahan dari budaya itu sendiri, ya kan? Bisa dibagi menjadi beberapa, ya, dari kontak budaya dengan budaya lain ini, ya, bisa disebut yang namanya istilah difusi atau persebaran kebudayaan. Persebaran kebudayaan sendiri, ya, bisa kita contohkan menjadi dua. Jadi difusi itu sendiri bisa terbagi dua, ya. Yang pertama adalah penetration pacific atau lewat jalur damai, ya. Yang kedua penetration of violence atau lewat jalur paksaan. Oke, kita sambung lagi tadi, ya. Faktor eksternal yang ketiga adalah kontak dengan budaya lain. Hal itu bisa mengakibatkan yang namanya difusi atau persebaran kebudayaan. Nah, jalurnya bisa dua jalur. Jalur yang pertama adalah penetration pacific atau jalur damai. Bisa kita contohkan di sini masuknya agama Hindu dan agama Islam. Tentunya itu tergantung sikap masyarakat itu sendiri, ya. Karena ketika masuknya agama Islam dan agama Hindu, sikap masyarakat lebih terbuka, ya kan? Kebalikannya, penetration of violence, contohnya adalah penjajahan dari bangsa Barat. Bisa kita contohkan ke dalam penjajahan Belanda ketika di Indonesia. Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa menyengsarakan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka bisa dicontohkan ke dalam penetration of violence. Oke, tadi setelah faktor pendorong tentunya ada faktor penghambat, ya. Faktor penghambat tentunya yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Contoh-contoh dari faktor-faktor penghambatnya, ya. Misalnya yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ya. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, vested interest atau kepentingan yang telah tertanam kuat. Khusus untuk poin yang ketiga bisa kita contohkan ke dalam kepentingan dari seseorang, ya, misalnya kepentingan dari dukun yang biasanya mengobati di desa tersebut. Nah, ketika dokter masuk ke desa tersebut, tentunya kepentingan dari si dukun itu akan terancam, ya kan? Makanya di sini disebut kepentingan yang telah tertanam kuat dari si dukun itu, kan? Nomor 4, sikap masyarakat yang masih tradisional. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 5. Ya, jika sikap masyarakat tradisional itu, ya, biasanya dia lebih berprasangka buruk terhadap unsur asing yang masuk ke dalam masyarakatnya. Jadi menganggap semua unsur asing yang masuk ke dalam masyarakatnya itu biasanya bisa mengakibatkan
kegoncangan budaya dari masyarakat itu sendiri. Oke? Ya, untuk lebih memahami di subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial bisa dicontohkan di kaji latih nomor 10. Ya, di bawah ini terdapat faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu berarti jawabannya yang kontak dengan kelompok lain ya, kontak dengan kelompok lain atau kontak dengan budaya lain sengaja ya, karena jawaban yang lainnya itu biasanya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Oke? Contoh soal yang kedua ya, kita ambil dari nomor 14 di kaji latih. Di bawah ini adalah faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan, kecuali di sini dicontohkan ke dalam petunjuk jawaban 1, 2, 3, 4. Jadi kalian cari yang faktor penghambatnya. Yang mana adik-adik? Tentunya bisa ya, jawabannya ada di nomor 4. 4 saja berarti jawabannya D. Oke? Yang contoh soal yang ketiga ada di nomor 16 kaji latih. Ada di petunjuk jawaban sebab akibat ya. Kita lihat ke pernyataan pertama. Pertentangan dalam masyarakat merupakan bagian dari faktor perubahan sosial. Kira-kira benar apa enggak? Pertentangan yang dimaksud di sini adalah konflik, ya kan? Berarti jawabannya pernyataan pertama benar, sebab pertentangan individu dengan individu atau antar kelompok merupakan faktor internal dalam perubahan sosial. Sudah bisa dijawab ya, pernyataan kedua benar dan itu merupakan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. Baik adik-adik, materi hari ini cukup sekian ya tentang perubahan sosial. Tadi kita sudah membahas subtopik, ada 3 ya, definisi, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan faktor-faktor di dalam perubahan sosial yang terbagi menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke bab 2 tentang modernisasi dan globalisasi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk memahami lebih lanjut ya tentang bab 1 perubahan sosial, kalian bisa mengerjakan kaji latih dan kaji ulang yang ada di modul yang kalian pegang ya. Kalau masih kesulitan silakan datang ke cabang terdekat atau bisa kalian kunjungi website www.lontar.co.id. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses ya adik-adik.